Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera, salam sukacita untuk kita semua. Halo, apa kabar Bapak Ibu Saudaraku yang dicinta kasih Tuhan. Hari ini kita jumpa lagi dalam program Suara Pemulihan. Kita merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Dia bangkit dari kematian, dia mengalahkan maut, dan dia hidup, dia menang, dan kemenangan Yesus itu juga menjadi kemenangan kita. Puji Tuhan. Hari ini lewat program Suara Pemulihan saya rindu bagikan kebenaran firman Tuhan kepada kita dengan tema kemuliaan Paskah. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita lihat kebenaran firman Tuhan. Lukas pasal yang ke-24 dibaca ayat 44 sampai ayatnya yang ke-46. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Bapak Ibu Saudara, dengan jelas sekali kita membaca bahwa Yesus sendiri mengatakan bahwa segala sesuatu tentang dia atau segala sesuatu yang akan terjadi dalam hidupnya yang ditulis dalam kebenaran firman Tuhan, maka itu akan tergenapi atau pasti akan terjadi. Apakah itu bicara tentang kelahirnya di Bethlehem? Apakah itu bicara tentang kematiannya di Golgota? Apakah itu bicara tentang kebangkitannya dari antara orang mati? Atau kita bicara tentang kenaikannya ke sorga dan kedatangannya kembali? Firman Tuhan katakan bahwa segala sesuatu yang ditulis tentang dia semuanya akan terjadi. Lebih khusus kita pelajari pada hari ini dalam momen Paskah ayatnya yang ke-46. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Benar sekali, memang Alkitab menulis Yesus itu mati. Dia mati di Golgota, dia mati disalib sebagai korban pengganti, sebagai korban penghapus dosa. Dia menggantikan posisi kita, dia menebus dosa kita, ya. Dan kemudian Alkitab katakan, ya, dia mati. Tetapi maut, kematian tidak pernah menghalangi atau membatasi kuasa keilahiannya itu bekerja. Firman Tuhan katakan pada hari yang ketiga dia bangkit mengalahkan maut, dia bangkit dari antara orang mati, dia menang dan kemenangan itu menjadi kemenangan kita. Nah, Paskah membawa kemuliaan untuk kita. Yang saya maksudkan tentang kemuliaan Paskah ini adalah segala sesuatu yang kita terima oleh karena kebangkitannya dari antara orang mati yang bersifat mulia, yang bersifat terhormat dan menguntungkan. Jadi Paskah itu sifatnya mulia, ya. Paskah itu juga membawa kehormatan kepada kita manusia. Kenapa? Karena Alkitab katakan dulu kita adalah orang-orang yang terpenjara, yang diperbudak oleh dosa. Dulu kita, ya, terbuang dari kelompok umat Allah. Dulu kita adalah orang-orang yang tidak beroleh belas kasihan Tuhan, tapi oleh karena pengorbanannya, kematian dan kebangkitannya dari antara orang mati, firman Tuhan katakan sekarang kita menjadi umat-umatnya dan sekarang kita boleh beroleh belas kasihan. Jadi Paskah itu, ya, membawa kemuliaan, ya, menjadikan kita terhormat. Yang berikut adalah bahwa kemuliaan yang dimaksudkan di sini adalah bahwa Paskah itu membawa keuntungan untuk kita, ya. Dan keuntungannya bukan keuntungan yang sementara, tapi keuntungannya bersifat kekal untuk selama-lamanya. Nah, mari saya rindu, ya, bagikan kebenaran firman Tuhan secara singkat kepada kita tentang kemuliaan Paskah. Kemuliaan yang bagaimana yang saya maksudkan? Yang pertama saya pelajari adalah kemuliaan Paskah itu memberikan kita hidup penuh harapan, ya. Jadi kemuliaan kebangkitan Kristus dari antara orang mati, ya, itu memberikan kita hidup yang penuh dengan harapan. Coba kita perhatikan baik. 1 Petrus pasal yang pertama dibaca ayat yang ketiga.
1 Petrus pasal yang pertama di ayat yang ketiga dibilang begini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Puji Tuhan. Jadi kemuliaan Paskah itu memberikan kita hidup yang penuh dengan harapan, ya. Harapan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh kebenaran firman Tuhan? Saya pelajari yang pertama adalah hidup berpengharapan dalam harapan akan mewarisi harta surgawi, ya. Pengharapan akan mewarisi harta surgawi. 1 Petrus pasal yang pertama dibaca ayat yang keempat, dia bilang begini, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, ya, dan yang tidak dapat layu, yang disimpan di sorga bagi kamu, ya. Jadi kita menerima suatu harta yang tersimpan di sorga, yang firman Tuhan katakan tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu. Tidak dapat binasa di sini mengandung arti aman, ya, dari invasi apapun. Artinya bahwa aman dari segala sesuatu yang memungkinkan untuk mengambil atau merampas harta itu, ya. Jadi harta yang tidak dapat binasa artinya tidak dapat diambil dari hidup kita. Ketika Allah berikan itu kepada kita, maka itu tidak dapat diambil oleh kuasa manapun di dunia ini, ya. Yang berikut adalah harta yang tidak dapat cemar, artinya tidak menjadi usang, ya. Pakaian kita semahal apapun saudara, itu lama-lama bisa menjadi usang. Fasilitas yang kita punya, apakah itu mobil, sepeda motor, uang pun, ya kan, lama-lama akan menjadi usang, bisa berkarat, dan lama-lama tidak bisa lagi dipakai. Tapi harta kita, ya, yang menjadi warisan kita, firman Tuhan katakan itu tidak dapat cemar, tidak akan menjadi usang, ya. Tidak akan termakan oleh waktu, tidak menjadi usang, tidak dapat cemar. Kemudian Alkitab katakan, ya, harta yang tidak dapat layu, artinya tidak memudar, ya, atau tidak ada batas waktu kepemilikan. Harta warisan yang akan kita miliki itu firman Tuhan katakan akan kita miliki untuk selama-lamanya, akan menjadi milik kita dan tidak akan pernah terambil dari hidup kita. Nah, jadi ini harapan yang pertama adalah harapan untuk menerima warisan harta surgawi, ya. Satu warisan, satu harta yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu. Jadi kemuliaan yang pertama adalah, ya, Paskah membawa hidup kita dalam pengharapan, yaitu pengharapan untuk dapat menerima harta atau warisan surgawi, ya. Yang berikut adalah pengharapan akan keselamatan, ya. Jadi hidup dalam pengharapan, yaitu pengharapan akan keselamatan. 1 Petrus 1 ayat yang kelima katakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir, ya. Ini harapan kita, harapan penantian kita, harapan keberiman kita, harapan dalam ketaatan kita, harapan dalam ketertundukan diri kita, harapan dalam loyalitas pelayanan kita, bahwa ada keselamatan yang Tuhan sediakan untuk kita, ya. Ada keselamatan yang akan menjadi milik kita untuk selama-lamanya. Dan firman Tuhan katakan kemuliaan Paskah, ya, itu memberikan kita hidup dalam pengharapan untuk menikmati keselamatan yang luar biasa. Puji Tuhan. Yang berikut yang kita pelajari bahwa kemuliaan Paskah atau kebangkitan Yesus antara orang mati itu mendatangkan kemuliaan, ya. Kemuliaan dengan cara yang bagaimana? Yaitu kebangkitan Tuhan Yesus atau Paskah itu membenarkan hidup kita,
Ya. Kita baca Roma pasal yang keempat ayat yang ke-25. Roma pasal yang keempat ayat yang ke-25, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Haleluya. Dia diserahkan, dia mati karena pelanggaran kita. Tapi kemudian pada hari yang ketiga dia bangkit, ya, karena pembenaran kita. Jadi Paskah itu mendatangkan kemuliaan, yaitu bahwa dengan kebangkitan Tuhan Yesus itu membenarkan kehidupan kita. Kata membenarkan sini Bapak Ibu Saudara yang pertama menunjuk pada keberadaan posisi kita yang sah sebagai anak Tuhan. Jadi pada waktu kita dibenarkan, maka itu kemudian menunjuk kepada keabsahan, ya, atau posisi kita yang sah bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Puji Tuhan. Roma pasal yang ke-8 ayat 16 sampai 17 dibilang begini. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Firman Tuhan katakan bahwa, ya, pembenaran yang kita terima oleh karena Paskah, oleh karena kebangkitan Kristus dari antara orang mati, yaitu hidup kita dibenarkan. Nah, kata pembenaran ini sekali lagi menunjuk kepada posisi hidup kita sah sebagai anak-anak Allah. Dan sebagai anak Allah ini yang luar biasa. Haleluya, firman Tuhan katakan kita adalah ahli waris kerajaan surga, ya, yang berhak untuk menerima janji-janji Allah. Dalam Alkitab begitu banyak janji disediakan untuk orang yang percaya. Dan firman Tuhan katakan sebagai anak Allah, ya, yang sah kedudukan kita di hadapan Allah, kita berhak untuk menerima itu semua, ya. Yang berikut, pembenaran yang dimaksudkan dalam ayat ini, ya, yaitu menunjuk kepada kondisi hidup dalam kekudusan. Jadi Paskah, kebangkitan Yesus dari antara orang mati yang membenarkan kita, itu membawa kita untuk apa? Untuk hidup dalam kekudusan. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 dibilang begini. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru, ya. Kata hidup yang baru inilah yang saya maksudkan dengan kondisi hidup dalam kekudusan. Jadi Paskah, kebangkitan Yesus dari antara orang mati itu, ya, menjadikan kita orang-orang yang seharusnya hidup baru, hidup dalam kekudusan. Hidup untuk apa? Hidup untuk dapat melayani Tuhan, hidup untuk menyenangkan Tuhan, hidup untuk menjadi kesaksian dimanapun kita pergi dan berada. Yang berikut, kata pembenaran dalam ayat ini menunjuk kepada eksistensi atau keberadaan Tuhan Yesus yang hidup untuk membela kepentingan orang yang percaya. Haleluya. Firman Tuhan katakan dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Paskah, kebangkitannya dari antara orang mati, firman Tuhan katakan, ya, kemuliaan yang kita terima melalui Paskah, Kristus yang hidup, yang mengalahkan kematian, menjadi pembela untuk kepentingan kita. Haleluya. Dan Alkitab katakan, ya, ketika Dia membela kita, maka siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Ya, mau kelaparan, ketelanjangan, peperangan, pedang, maut, kematian, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Hal-hal yang menakutkan, wabah, sakit penyakit, sampar sekalipun tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan ketika Dia membela kita, Dia jadikan kita lebih daripada pemenang. Jadi lihat bahwa Paskah itu mendatangkan kemuliaan untuk kita.
Haleluya. Kenapa? Karena melalui Paskah itu firman Tuhan katakan bahwa hidup kita ya dipenuhi dengan harapan untuk dapat menerima warisan harta surgawi. Harapan untuk apa? Harapan untuk dapat menikmati keselamatan kekal untuk selama-lamanya. Kemuliaan Paskah itu juga Alkitab katakan membenarkan kehidupan kita, sehingga apa? Posisi hidup kita sah menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi ahli waris semua janji-janji, keberkatan, perlindungan, pertolongan, mujizat dan keselamatan yang daripada Tuhan. Dan yang firman Tuhan katakan kita juga dibenarkan untuk apa? Untuk hidup dalam kekudusan. Haleluya. Dan yang terakhir firman Tuhan katakan kemuliaan Paskah itu membenarkan kehidupan kita. Untuk apa? Untuk menyadari bahwa setiap saat, setiap waktu Dia menjadi pembela kita. Ya, Dia hidup, Dia berkuasa, Dia telah mengalahkan maut, Dia telah mengalahkan kematian. Jadi kalau Dia jadi pembela kita, Dia itu sanggup mengadakan segala sesuatu. Dia itu sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib. Sebagai pembela kita ya meyakini bahwa kemenangan selalu menjadi milik kita karena pembela kita hidup, agung, mulia, perkasa, dahsyat, luar biasa, Yesus Kristus namanya. Biar lewat perenungan Paskah di hari ini itu akan membuka ya pemahaman kita akan firman Tuhan, bahwa kebangkitan Yesus antara orang mati itu membawa kemuliaan yang tiada taranya, bawa kemuliaan yang besar. Maka mari tetap mengucap syukur dan merayakan Paskah ya dengan hati yang gembira, dengan takut akan Tuhan, dan hidup kita boleh lebih menyenangkan Tuhan. Kita berdoa. Puji Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga, Engkau Tuhan baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang telah menggantikan posisi kami. Engkau mati bagi kami, menebus dosa kami. Engkau mati tapi Engkau bangkit, dan Engkau menang, dan kemenangan-Mu menjadi kemenangan kami. Ada kemuliaan yang sungguh luar biasa dalam kebangkitan-Mu dari antara orang mati. Engkau menjadikan kehidupan kami penuh dengan harapan. Engkau menjadikan kami orang-orang yang berhak untuk menerima janji-janji yang daripada Tuhan, karena kedudukan kami sebagai anak-anak Tuhan. Hidup kami juga boleh terpanggil untuk hidup kudus, hidup baru, ya, meninggalkan manusia yang lama dan boleh menjadi manusia-manusia baru yang kemudian hidup menyenangkan Tuhan. Dan kami juga berterima kasih oleh karena kemuliaan Paskah kami mengerti, menyadari bahwa setiap saat kami tidak melangkah sendiri, kami tidak pernah berjuang sendiri, kami tidak pernah bergumul sendiri, karena Engkau menjadi pembela kami. Diberkati kami semua Bapa di sorga yang boleh mendengar, yang boleh menyaksikan program Suara Pemulihan. Lewat perayaan Paskah kami percaya kehidupan kami semakin diubahkan, semakin dipulihkan, dan kami semakin diberkati oleh Tuhan. Diberkati semua kami Tuhan. Hamba berdoa yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, yang susah dihiburkan oleh Tuhan, yang dalam pergumulan dikasih jalan keluar yang terbaik dari Tuhan. Kalau mereka dalam peperangan iman dalam berkat nama Tuhan Yesus, mereka mengalami kemenangan yang dari Tuhan. Kalau mereka dalam keadaan sakit, dalam nama Tuhan Yesus mereka disembuhkan oleh Tuhan. Biar pemulihan menjadi bagian kami semua. Indonesia diberkati, Sulawesi Utara diberkati oleh Tuhan, Kota Manado diberkati oleh Tuhan. Semua kami diberkati oleh Tuhan. Nama Tuhan yang kami agungkan dan nama Tuhan yang kami muliakan. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan baik dalam kehidupan kami. Mengucap syukur kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati kita semua. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan, dan kita bersyukur dan kita selalu mengagungkan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan salam sejahtera, salam sukacita, salam kemenangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Puji